sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi jangan terbalik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau
Shalom semuanya. Ya, dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih, utamanya pada Pak Gem, dan tentunya juga seluruh jemaat GBDA Hidup yang masih mempercayai saya pribadi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini merupakan satu kehormatan kami berkali-kali. Puji Tuhan, saya percaya apa yang saya sampaikan nanti menjadi berkat. Ini suatu pengajaran di mana ketika bangsa Israel di bawah tindasan atau penindasan bangsa Kasdim, wilayah Babilonia, ya, yang pada saat itu menjadi suatu kerajaan yang dimungkinkan super powernya pada waktu itu. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, tetapi karena ketidaktaatan bangsa Israel menjadikan bangsa ini harus tunduk. Salah satunya ketika suku Yahudi atau Yehuda, ya, yang harus ditekan oleh orang-orang Kasdim. Ya. Tetapi di sini dari pelajaran ini tentunya akan membawa hikmat kepada kita sekalian. Pentingnya kita mempelajari sejarah bangsa Israel ketika itu. Meskipun di dalam tekanan, tetapi bangsa Israel karena pilihan Allah, kami percaya dan kita percaya tetap diluputkan dari segala macam tekanan. Haleluya. Kita akan masuk di dalam tema kita pada saat ini yang terkait dengan orang yang benar itu akan hidup karena percayanya. Habakuk, mungkin Bapak Ibu bisa membuka di dalam kitab Habakuk. Ketika mengadu dan bertanya kepada Tuhan, di dalam kitab Habakuk pasal yang pertama, mulai dari ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, dan juga ayat 12 sampai dengan ayat 17, cukup panjang ayatnya. Namun saya akan rangkum sedemikian rupa, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam suatu pengaduan Habakuk, ketika ia mengadu kepada Tuhan, ia bertanya di dalam doanya kepada Tuhan. Ia mengatakan demikian, sampai kapan dia harus menunggu terwujudnya keadilan, yaitu hukuman untuk orang-orang yang telah tertindas, baik itu melalui kekerasan, penghukuman, ya. Terlebih dari itu juga pertumpahan darah terhadap orang-orang yang lemah yang dilakukan oleh orang-orang fasik, yaitu oleh orang-orang Kasdim terhadap bangsa Israel. Di dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, demikianlah sabda Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari sini dulu, keberadaan bangsa Israel pada saat itu dihadapkan satu tekanan, kekerasan, kekejaman, bahkan tadi saya sampaikan pertumpahan darah.
Ini adalah suatu pemandangan yang tidak baik, terutama seorang Nabi Habakuk yang melihat kondisi pada waktu itu bangsa Israel yang ditekan oleh orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, garang, jahat. Saat itu bangsa Israel benar-benar tertekan. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, bukankah engkau ada sejak zaman dahulu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus? Kami takkan mati, ya Tuhan. Engkau telah menetapkan mereka untuk menjalankan penghukuman, ya Gunung Batu. Engkau telah menetapkan mereka untuk memberi siksaan. Matamu terlalu suci untuk memandang kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang pengkhianatan. Mengapa engkau memandangi orang yang berkhianat itu dan berdiam diri, ketika orang jahat menelan orang yang lebih benar dari dirinya? Engkau membuat manusia seperti ikan-ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak memiliki pemerintahan. Mereka semuanya menariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan ukatnya, dan dikumpulkan dengan jalannya. Sebab itulah mereka bersukaria dan bergembira. Oleh sebab itu ia mempersembahkan kurban bagi ukatnya dan membakar kurban itu bagi jalannya. Karena alat-alat itu diperolehnya pendapatan yang berlimpah-limpah dan makanan yang mewah. Oleh sebab itukah ia menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak berbelas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini keluhan Habakuk pada waktu itu di hadapan Tuhan. Tentunya ia seorang nabi yang melihat langsung pemandangan yang mengerikan. Dan pada waktu ia bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak menjawab? Ketika ia berdoa dengan keluh kesah yang seperti itu, apakah Tuhan tidak memperhatikan? Di sini ada suatu jawaban dari Tuhan. Yang pertama, bahwa memang ketika itu Tuhan memakai bangsa lain untuk menghukum Israel, yakni bangsa Kasdim dari kerajaan Babilonia yang merupakan kerajaan super power pada waktu itu. Ya, ketika itu bangsa ini memang bangsa yang sangat kuat, baik orangnya, tentara perangnya, kudanya yang sangat kuat, tangkas dan cekatan, serta peralatan perangnya yang sangat canggih di masa itu. Dan mereka itu sombong, dan mereka perlu diketahui Bapak Ibu, mereka mendewakan kekuatannya. Panjenengan bisa membaca di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang 11. Lalu yang berikutnya, ada satu penglihatan yang Tuhan nyatakan pada Habakuk dari doanya itu, dan bahkan ia diperintahkan oleh Tuhan. Di dalam hal yang kedua, bahwa Habakuk diperintahkan untuk menulis dan mengukirnya dalam loh batu, sebuah penglihatan yang dialami Nabi Habakuk, namun penglihatan itu masih bersifat menanti, bukan saat itu. Namun keadilan Tuhan pasti akan diwujud nyatakan dalam waktu yang singkat. Di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah di atas lom-lom, supaya orang yang berlari pun dapat membacanya. Sesungguhnya penglihatan itu masih menanti waktunya, tetapi akan segera menuju kesudahannya tanpa berdusta. Apabila terlambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan takkan ditunda-tunda. Panjenengan bisa membaca di dalam kitab Habakuk tadi, pasal yang kedua ayat 2 sampai 3. Bisa juga dibaca di dalam kitab Esra, Nehemia, dan ini merupakan satu
perwujudan nantinya, di mana keadilan itu akan ditunjukkan dan akan ada semacam pemulihan bagi umat Israel dan orang-orang yang lemah, yang tertindas, bahkan sampai 70 tahun pembuangan pada waktu di Babel. Itu akan terjadi pemulihan. Ini masih seolah-olah masih dalam kondisi di angan-angan, belum terbukti pada saat itu. Artinya bahwa bangsa Israel saat itu masih pada waktu mendapatkan pencerahan itu masih kondisinya bagaimana, Bapak Ibu? Masih memprihatinkan dan sifatnya masih menunggu. Tetapi di sini akan dibuktikan oleh Tuhan, ya, apa yang dialami nantinya. Yang pada saat ini memang bangsa Israel mengalami pada saat itu yang saya maksudkan. Terjadi kekerasan, penindasan dan sebagainya. Tetapi pasti bahwa janji Allah ditepati. Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan? Mungkin pertanyaan yang muncul di situ bangsa Israel. Dan modalnya satu, harus sabar. Amin. Harus sabar. Bapak, Ibu dan saya tentunya menunggu janji Tuhan. Kapan sih datangnya Tuhan? Ya, saat ini saudara dan saya sedang diperhadapkan dengan situasi yang sangat atau cukuplah mengerikan. Ekonomi, betul ya? Apalagi sedang dihantam namanya pandemi. Ya puji Tuhan sekarang sudah cukup landai. Tetapi dunia pendidikan belum seutuhnya, belum semuanya bisa bersama-sama. Saya mendengar ada suatu tempat 117 siswa kena atau terpapar COVID-19 pada waktu mereka masuk di dalam sekolah. Artinya bahwa ancaman ini masih terus berlaku. Kita tidak boleh sembrono, ya, tidak boleh sembrono. Kita masih dihadapkan dengan situasi yang belum normal, ya. Puji Tuhan masih ada kelonggaran, ya, diberi kelonggaran, kita bisa berjalan-jalan, bisa rekreasi dan sebagainya. Tetapi bukan merupakan satu bahwa itu sudah dianggap tidak ada masalah. Kita bisa melihat masih banyak orang yang terpapar di sana, dan kita tetap harus berhati-hati. Kita beribadah harus tetap batasi. Tidak boleh semuanya harus berada di gereja rame-rame. Lain, iya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terpenting di sini di dalam pengajaran tentang Habakuk ini, satu kepongahan dan kecongkaan diwujudkan bahwa mereka tidak lurus hatinya. Ya. Suatu kesombongan adalah merupakan kebencian bagi Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hukuman ini, keadilan ini yang dari Tuhan akan terjadi kepada orang-orang Kasdi atau Babilonia. Dan oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini hidup oleh karena percaya kepada Tuhan. Kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, sesulit apapun, tetapi kita masih punya Tuhan. Kita punya keyakinan. Dan satu hal, jangan menjadikan kita takut dan gentar menghadapi situasi seperti apapun. Masa depan, Yesus sendiri sudah memberikan satu jaminan. Ya, masa depan sungguh ada. Dan rancangan Tuhan, sekali lagi dalam kitab Yeremia, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan itu untuk kita. Orang lain bagaimana? Mereka punya pedoman sendiri dengan cara mereka. Tetapi kita di dalam Tuhan Yesus, jaminan itu pasti. Ya, jaminan itu pasti. Dan kita tidak boleh meragukan, karena Yesus sudah menjamin dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu, iman kita yang selalu dan harus berbicara. Iman kita yang harus kita andalkan. Karena Rasul Paulus mengatakan di dalam suratnya, hidup kita ini adalah hidup oleh karena beriman. Amin. Hidup kita itu oleh karena iman. Di dalam Galatia di dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita terus melekat kepada Tuhan. Ya, kita terus melekat kepada Tuhan. Kita percaya Allah tidak pernah tinggalkan kita. Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Apa kaitannya dengan ceritanya Habakuk tadi? Artinya suatu gambaran ketika bangsa Israel dalam tekanan, dalam situasi yang sulit pada waktu itu. Kalau dikaitkan dengan keadaan kita yang sekarang ini, kita sebenarnya hampir sama, yaitu dalam situasi yang sulit. Hanya bedanya tidak di dalam peperangan, tidak di dalam penindasan. Namun kita juga merasakan betapa sulitnya dalam menghadapi situasi yang sekarang ini. Tapi luar biasa, pemimpin kita terus berupaya supaya negara kita tidak sampai terpuruk seperti bangsa-bangsa lainnya. Untuk menangani COVID-19 saja kesulitan mereka, dari dana sampai hutang dan sebagainya. Tapi Indonesia luar biasa. Saya percaya karena saudara dan saya mendoakan pemerintah sehingga bangsa ini terus berjalan sampai seperti ini. Haleluya. Lalu yang berikutnya, satu hal yang terpenting, Bapak Ibu yang dikasihi, andalan kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun saat ini belum terjawab apa yang kita doakan kalau kita sedang berdoa. Mungkin belum terjawab ketika kita punya angan-angan, punya cita-cita belum terjawab. Kita harus menunggu waktunya Tuhan yang paling tepat. Sehingga pada satu saat, percayalah, doa panjenengan semuanya pasti dijawab oleh Tuhan. Dalam setiap pergumulan panjenengan semuanya, percayalah. Satu kali lagi saya tekankan, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong. Ini yang terpenting. Kita tidak menghadapi peperangan saat ini, iya kan? Kita memang sedang tergoncang situasi saat ini. Kita tidak sampai melihat pertumpahan darah, ibaratnya seperti itu. Tetapi kenapa kita merasa tertekan? Satu hal, faktor ekonomi. Yang lainnya, keadilan. Oke? Kita masih merasakan bahwa itu belum terjangkau. Masalah keadilan belum semuanya benar-benar diwujud nyatakan. Mau bukti Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya ketika duduk bersama-sama, seandainya kita berbicara lebih bebas, kira-kira apa yang terjadi? Kalau orang lain berbicara dengan bebas, aman-aman saja, betul kan? Kalau tidak percaya saya ngomong yang lebih, katakanlah lebih ekstrim gitu, diciduk saja. Ya, karena keadilan belum sepenuhnya dirasakan oleh setiap kita yang ada di sini. Tetapi satu saat itu akan oleh Tuhan diwujud nyatakan, pasti terjadi. Karena Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Haleluya. Apabila saudara dan saya di dalam menghadapi situasi yang seperti ini, kembali lagi,
berkaitan dengan iman percaya kita kepada Tuhan, kita tetap hanya memohon kepada Tuhan. Karena di dalam Yakobus pertama ayat yang 6-8 demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ia, hendaklah kita, hendaklah aku memintanya di dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan yang kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah menuliskan sebuah renungan. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang menekan kita, berkaitan dengan pencobaan, ya, godaan dalam diri kita, seolah-olah atau ibarat sudah jatuh ketimpa tangga, sampai terbesit di dalam pikiran oleh kita. Bagaimana caranya kalau kita mencari alternatif? Ya, mencari alternatif supaya bisa meringankan beban. Tetapi di sini yang perlu kita tegaskan, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan mencari alternatif. Jangan percaya kata orang seolah-olah itu sangat menggiurkan dan menjamin. Tetapi ingat bahwa itu akan menjerumuskan kita. Saya ketika melihat satu tayangan di Facebook atau di YouTube kalau tidak salah, dengan benda ini uang akan datang. Pernah melihat Bapak Ibu? Dengan satu benda kecil katanya, uang akan datang dengan sendirinya. Wow! Kalau misalnya itu terjadi, langsung kita jadi kaya raya apa nggak senang? Tetapi apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Tidak kan? Kita ini diajari oleh Tuhan hidup sederhana. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti nggak boleh kaya dong. Kata siapa? Boleh kaya. Ya kan? Boleh, karena itu kelebihan yang Tuhan kasih pada kita. Tetapi bukan berarti itu menjadi andalan kita. Tetapi itu merupakan satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, berkat yang diberikan kepada kita, dan kita harus berpikir untuk pekerjaan Tuhan. Amin, setuju? Haleluya. Oke. Lalu yang berikutnya, yang terpenting dalam menghadapi suatu hal yang sulit untuk kita. Di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang 8 sampai ayat yang 9. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diberikan satu jalan keluar. Mendekatlah kepada Tuhan kalau kita sedang menghadapi hal-hal yang menekan kepada kita. Perlu kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Ada apa dengan diri kita? Ya, dengan diri kita, kita koreksi bareng-bareng. Jangan merasa kita mampu menghadapi dalam keadaan yang menekan kita. Tetapi setiap ada persoalan masalah, ingat bahwa Tuhan masih sanggup menolong kita. Amin. Oleh karena itu di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16 dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Amin. Berarti kita masih ada waktu Tuhan untuk mengerjakan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau terus dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sekarang menjadi merasa tertantang. Setiap harinya harus memberikan misalnya renungan minta maaf bukan hanya di kalangan kita sendiri. Kami membagikan kepada grup yang lain dan mereka merasa diberkati. Bahkan ada satu jawaban, Pak, terima kasih atas renungan yang Bapak kirimkan karena sangat menguatkan saya. Saya cuma bisa mengatakan puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kalau merasa itu Bapak Ibu merasa risih, nggak usah dibocor, disetip aja nggak apa-apa, ya dihapus saja, nggak apa-apa. Yang terpenting saya masih punya kesempatan untuk bisa membagikan. Kenapa kok nggak masih muda dulu, tetapi kok sudah tua? Ya caranya Tuhan aku nggak tahu. Yang terpenting aku nurut aja sama Tuhan. Yang terpenting iman kita serahkan pada Tuhan. Tuhan yang akan membela kita. Amin. Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, Tuhan sanggup membela kita. Mari kita duduk. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setia. Bangsa Israel bangsa yang besar. Namun ketika mereka tidak taat apa yang terjadi, Tuhan menyerahkan kepada bangsa lain atau bangsa asing supaya mereka dihajar sampai mereka mengerti kehendak Tuhan. Demikian juga itu sering terjadi dalam setiap iman percaya kami. Ketika kami lengah, ketika kami lalai, ketika kami tidak taat kepadamu, Tuhan mengingatkan kami dengan berbagai macam persoalan. Tetapi Allah yang senantiasa mengasihi kepada kami, sehingga kami masih dimampukan, sehingga kami terus berserah penuh kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami mau Tuhan Yesus menjadi orang-orang terus dekat kepada-Mu. Kami bersama dengan sidang jemaat, kami banyak persoalan, kami banyak masalah, kami banyak sekali dosa. Utamanya kami mohon ampun kepada-Mu Tuhan Yesus. Ampunilah kami, sembuhkanlah kami dari sakit penyakit kami, luruskan jalan kami. Karena Engkau-lah Tuhan kekuatan kami, Engkau pelindung kami, Engkau-lah kota benteng kami, Engkau yang sanggup memberikan kekuatan dan kedamaian atas kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.